Baik, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam kebudayaan. Kembali lagi bersama saya dalam channel Aksai Acai. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang kebudayaan yang ada di Maluku Utara dan yang ada di Maluku. Di Ambon dan Ternate hampir memiliki kemiripan kebudayaan yang disebut sebagai tarian rakyat. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana tarian rakyat ini kemudian dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Maluku dan yang ada di Maluku Utara. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat tentang salah satu tradisi atau salah satu seni pertunjukan yang biasanya dikenal dengan seni pertunjukan bambu gila atau baramaswe dalam sebutan lokal orang Ternate maupun orang Maluku yang ada di Ambon. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya seni pertunjukan yang dimaksud, ya, sebelumnya teman-teman bisa langsung subscribe yang belum subscribe. Kemudian teman-teman bisa tekan tombol like, ya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Baik, kita akan melihat tentang bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada di Maluku Utara maupun yang ada di Maluku secara umum. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana sebenarnya seni pertunjukan yang dimaksud, yaitu seni pertunjukan bambu gila atau baramaswe. Nah, seni pertunjukan ini biasanya dipertunjukkan pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu, di Maluku maupun di Maluku Utara ada kegiatan-kegiatan apapun yang bersifat keagamaan maupun ritual. Kemudian ada tamu-tamu besar yang datang, itu selalu saja diperlihatkan tentang bagaimana tradisi ini dilakukan. Melalui seni pertunjukan, permainan rakyat ini kemudian menjadi sebuah identitas untuk masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Nah, bambu gila merupakan salah satu tarian yang berasal dari permainan rakyat Maluku maupun Maluku Utara. Tarian ini adalah permainan tradisional yang biasanya dipertunjukkan pada para pemuda desa di acara-acara tertentu. Nah, di waktu dulu para penari akan bergerak dengan lincah mengikuti gerakan bambu gila yang telah mantrai oleh pawangnya. Mereka akan membuat gerakan merangkai dan saling mengaitkan tangan. Kemudian dengan kelincahan gerakan kaki yang meliputi berjalan, kemudian melompat maupun berlari mengikuti suara musik yang dinamis. Nah, dengan gerakan yang begitu dinamis, maka para penari dituntut memiliki fisik yang cukup kuat tentunya, karena dia harus bertahan untuk menahan gerakan lajunya gerakan bambu yang sudah dimantrai oleh pawang itu sendiri. Nah, untuk membuat bambu menjadi gila, ya, atau mampu mengendalikan manusia, maka di dalam tarian ini menggunakan kekuatan magic. Ya, kekuatan magic yang berasal dari mantra yang diucapkan oleh pawang, mulai dari pengambilan bambu sampai proses permainan, semuanya menggunakan mantra. Jadi kekuatan yang ada pada seni pertunjukan atau tari pertunjukan baramaswe atau bambu gila ini semuanya ada pada mantra. Jadi mulai dari proses pengambilan bambu sampai ke permainan, semuanya itu menggunakan mantra. Jadi ada pilihan-pilihan bambu, jadi tidak sembarang bambu yang digunakan.
ada pilihan-pilihan bambu yang digunakan yang diambil untuk digunakan pada seni pertunjukan bambu gila atau Baramasue itu sendiri. Proses pengambilan bambu itu biasanya dibarengi dengan membaca mantra. Kemudian setelah mengambil bambu pilihan, kemudian selanjutnya itu biasanya langsung disiapkan bambu tersebut, kemudian langsung dimainkan. Jadi biasanya itu para pemain itu biasanya ada 5, 7, 9 dan lain sebagainya. Tergantung ruas bambu yang digunakan. Jadi biasanya diambil itu pada ruas bambu yang ganjil ya. Ruas bambu ganjil itu yang biasanya digunakan untuk pada batas-batas berapa banyak jumlah peserta yang ikut dalam pertunjukan bambu gila atau Baramasue itu sendiri. Sekali lagi bahwa dalam seni pertunjukan bambu gila atau Baramasue itu sangat diperlukan yang namanya mantra ya, karena mantra ini adalah merupakan sesuatu yang paling mendukung ketika seni pertunjukan ini dilakukan. Nah, dukungan mantra ini biasanya disampaikan oleh pawang ya, kemudian pawang ini biasanya dia langsung membaca pada saat permainan. Nah, biasanya pada tahapan-tahapan itulah yang kemudian nanti saya akan sampaikan pada sesi ini, pada video ini. Nah, setelah persiapan pengambilan bambu yang digunakan, yang harus menggunakan mantra dan yang lain sebagainya, sekarang itu adalah pada tahapan persiapan permainan bambu gila atau Baramasue. Di Maluku maupun di Maluku Utara, di Ambon maupun di Ternate dan sekitarnya, itu biasanya mereka punya tahapan persiapan hingga pada permainan bambu gila atau Baramasue ini hampir mirip. Nah, kemudian bambu gila adalah tarian yang bambu gila, sekali lagi bahwa bambu gila itu merupakan sebuah tarian yang mengandung kekuatan gaib. Bambu gila itu merupakan sebuah tarian yang memiliki atau yang mengandung kekuatan gaib, yang awalnya itu dimainkan hanya pada saat acara-acara adat dalam negeri itu sendiri, atau hanya acara-acara adat pada wilayah-wilayah kesultanan itu sendiri. Nah, proses persiapan permainan tersebut itu dapat juga dimulai dengan yang namanya pengambilan bambu oleh pawang yang terdiri dari 7 pembatas atau ruas itu sendiri. Nah, kemudian itu harus didasari dengan pembagian ruang ya. Nah, pembagian ruang ini merupakan tanda penghargaan pawang kepada bambu. Jadi biasanya itu ada semacam sesajian ya, ataukah penghargaan ya kepada bambu yang dia ambil. Tempat bambu itu biasanya memberikan sesajian atau memberikan dalam bentuk apa saja sesajian. Kemudian dia sebelum dia memotong atau mengambil bambu tersebut, dia harus memberikan sesajian itu di bambu yang ingin dia ambil. Nah, pembagian ruang ini atau sesajian ini merupakan tanda penghargaan pawang kepada bambu tersebut karena dianggap memiliki nilai dan harga yang harus dibayar. Nah, setelah itu kemudian bambu yang diambil dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, yaitu terdiri dari 7 pembatas atau 7 ruas. Biasanya itu pada ruas-ruas atau pembatas yang ganjil. Nah, kemudian pemain disiapkan berjumlah 7 orang sesuai dengan ruas bambu yang telah diambil. Kemudian orang yang terdiri di setiap pembatas atau ruas bambu itu sendiri harus memegang pada batas-batas atau ruas bambu itu sendiri. Kemenyan kemudian jahe itu disiapkan oleh pawang. Kemudian kemenyan dianggap memiliki nilai sebagai sesuatu yang sangat disukai atau digemari oleh para leluhur ataukah jin. Selanjutnya kemenyan tersebut dibakar dalam sebuah wadah kecil sehingga asap kemenyan tersebut yang akan didekati
pada setiap pembatas atau ruas bambu yang dipercayai tempat berada atau tempat tinggalnya jin. Nah, jahe dalam tarian ini itu sangat diperlukan oleh pawang untuk dikunyah. Untuk dikunyah. Jadi jahe itu dikunyah oleh pawang itu sendiri. Kemudian setelah dikunyah, disemburkan ke setiap pembatas atau ruas bambu karena dia anggap sangat disukai oleh jin sebagai makanannya. Nah, sedangkan obor yang dalam tarian ini berfungsi sebagai alat perintah atau komando dari pemimpin pemain. Nah, kemana arah obor itu, maka ke situ juga arah bambu dan pemain itu sendiri. Pimpinan bambu itu atau pimpinan bambu gila atau Baramasue itu tidak selamanya merupakan pawang. Orang lain dapat menjadi pemimpin dalam tarian ini tanpa mau dibekali dengan mantra, karena mantra itu sudah dibaca sebelumnya oleh pawang itu sendiri. Jadi selanjutnya itu bisa dipimpin oleh orang lain atau pemain yang ada di dalam ruas-ruas bambu itu sendiri. Nah, setelah peserta siap bermain, pawang membaca mantra dalam hati untuk memanggil roh-roh nenek moyang atau leluhur. Kemudian dipercaya bahwa roh-roh leluhur tersebut tidak akan masuk dan menguasai pemain serta bambu apabila tidak membakar kemenyan dan mengunyah jahe itu sendiri. Jadi kalau kita tidak membakar kemenyan dan mengunyah jahe dari pawang, ya, itu kita diyakin atau dipercayai bahwa roh atau jin atau nenek moyang itu tidak akan merasuki atau masuk ke dalam bambu ataukah ke dalam jiwa pemain itu sendiri. Nah, kemudian setelah pemanggilan roh leluhur dengan menggunakan mantra, maka langkah selanjutnya adalah membacakan mantra pada kemenyan sebanyak 1 kali. Kemudian kemenyan tersebut didekatkan pada setiap pembatas atau ruas bambu. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian jahe dimakan sambil mengucapkan mantra. Lalu disemburkan penggalan jahe yang dikunyah itu pada setiap ruas bambu. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah pawang itu dia mengarahkan bambu menjadi gila dan mampu mengendalikan pemain. Yang mampu mengarahkan pemain dan bambu agar mengikuti arah yang kita inginkan adalah dengan cara pawang membawakan obor yang sedang menyala dan memberi petunjuk arah yang kita inginkan. Itu biasanya obor itu sudah dibakar kemudian diarahkan oleh pawang. Jadi terserah pawang mau bawa obor itu kemana, maka bambu ini dia akan mengikuti obor itu sendiri. Nah, setelah itu pemain siap untuk dilakukan dengan pimpinan oleh seorang pembawa obor. Nah, permainan ini kemudian akan berakhir apabila pawang melepaskan bambu tersebut dari tangan pemain itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi untuk tradisi seni pertunjukan yang ada di Maluku dan di Maluku Utara yang disebut dengan bambu gila atau Baramasue, itu tahapannya ternyata membutuhkan sesuatu yang magis, ya. Jadi bukan mistis tapi yang magis. Jadi membutuhkan yang namanya mantra, dan mantra itu dibutuhkan orang-orang khusus, ya, orang-orang khusus yang harus membacanya. Kemudian ada tahapan-tahapan mulai dari pengambilan bambu hingga dengan berakhirnya permainan yang akhirnya dikeluarkan jin dari ruas-ruas bambu itu oleh pawang itu sendiri. Baik, selanjutnya teman-teman tetap stay di channel ini dengan cara jangan lupa untuk subscribe, like, dengan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya berikutnya. Salam kebudayaan, sampai ketemu pada video saya selanjutnya untuk aspek-aspek kebudayaan yang berkembang di Maluku dan di Maluku Utara. Subajo.